Dan untuk membahas mengenai informasi selengkapnya mengenai pengembalian uang 27 miliar rupiah tersebut, kami akan membahas dengan ahli perundang-undangan Universitas Brawijaya, Pak Aan Eko Widiarto. Selamat sore, Pak Aan. Apa kabar, Pak? Baik, kabar baik, Bung Reinhardt. Baik. Terima kasih. Pak Aan, kita mau membahas pengembalian 27 miliar rupiah dari uang dalam proses korupsi BTS 4G Kominfo yang dilakukan oleh salah satu tersangka lewat kuasa hukumnya. Apa yang Pak Aan lihat dari upaya ini sehingga kemudian ada pengembalian uang di saat proses ini tengah diusut lebih dalam lagi? Ya, yang pertama yang kita lihat adalah adanya pengakuan sebenarnya dari beberapa pihak tentunya yang terkait dengan perkara ini bahwa telah terjadi penyelewengan terhadap keuangan negara, telah terjadi tindak pidana korupsi di sini sehingga dikembalikan oleh, nah sayangnya memang ini tidak diketahui ya siapa yang mengembalikan tersebut ya. Tapi itu yang pertama. Hanya saja yang jadi satu catatan bagi saya adalah pengembalian itu kalau menurut Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu sebenarnya bisa menjadi salah satu faktor yang meringankan. Oke. Ya, hanya saja ini tidak terjadi gitu karena tidak jelas siapa yang mengembalikan itu. Jadi Pak Aan, maaf saya potong. Jadi meskipun sudah dikembalikan oleh tersangka Iwan Hermawan, ini tidak serta-merta bisa meringankan kasus hukumnya begitu? Begini. Bukan tidak serta-merta meringankan, tapi tidak serta-merta membebaskan atau menghapuskan tindak pidananya. Nah, kalau kemudian hakim memandang bahwasanya ini dapat menjadikan faktor yang meringankan, itu iya. Ya, dalam pasal 4 Undang-Undang Tipikor itu diberi jaminan tersebut, ini adalah salah satu faktor yang meringankan. Gitu. Oke, ini faktor yang meringankan meskipun kita tahu sampai sekarang atau paling tidak publik belum diinformasikan tentang siapa yang memberi uang ini, dari mana asalnya, itu yang masih menjadi misteri ya Pak? Ya betul, ya, ini menjadi aneh kan gitu kan. Dan tadi saya kira juga tepat yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ketika akan memeriksa kantor, bukan karena kantor lawyernya ya, tapi karena disitulah tempat untuk serah terima uang itu. Bisa jadi dengan CCTV nanti ketahuan siapa yang inisial tadi disebutkan untuk membantu IH kalau nggak salah tadi. Pak, apakah dengan pengembalian uang ini yang sekarang kita belum tahu sumbernya dari mana, ini bisa membuka babak baru atau mungkin tersangka baru atau proses hukum baru dari pengembangan kasus korupsi BTS 4G Kominfo? Ya, saya yakin ya yang bersangkutan itu menerima aliran ini ya. Karena menerima aliran ini maka punya inisiasi untuk mengembalikan uang tersebut. Sehingga ini lebih memperluas cakrawala dalam konteks penyelidikan dan penyidikan. Kalau nanti ditemukan ada indikasi kuat bahwasanya pihak ini memang sangat terkait dan bisa jadi yang menjadi pelaku dalam tindak pidana korupsi ini, itu akan menjadi jalan yang baik untuk kejaksaan dalam rangka lebih mengungkapkan kasus ini. Baik, Pak Aan, dalam BAP sebelumnya tersangka Iwan menyebut ada aliran dana yang diterima oleh staf menteri saat itu, Dito Aryo Tejo yang sekarang jadi Menpora, sebesar 27 miliar. Yang sama angkanya dengan yang kemudian dikembalikan pada hari ini. Menurut Anda apakah ini kemudian bisa memberikan keringanan, bukan keringanan ya, maksud saya bisa membantah tudingan bahwa Dito Aryo Tejo terlibat atau menerima atau bagaimana Pak? Ya, sekali lagi di dalam Undang-Undang Tipikor tadi disampaikan bahwasannya ini tidak akan bisa menghapuskan tindak pidana ya. Nah, sedangkan untuk bisa meringankan, ini kan harus jelas siapa yang menerima begitu atau siapa yang menyerahkan, siapa yang menyerahkan. Nah, kalau tidak jelas siapa yang menyerahkan, dihubungkan dengan nama apapun walaupun sama ya total kerugian yang diderita oleh negara, ya tidak bisa kemudian hukum menyatakan bahwa seseorang itulah yang seharusnya diringankan atau seseorang itu yang harus dibebaskan atau seseorang itu yang kemudian tidak perlu terlibat karena sudah menyerahkan kerugian negara itu. Nah ini memang saya kira diserahkannya uang ini kepada negara itu tidak berpengaruh apa-apa karena tidak jelas ini dari siapa. Oke, dari kacamata Anda, Pak Aan, mengapa kemudian kuasa hukum Magdir Ismail tidak juga kemudian membongkar, memberitahu siapa kemudian orang atau pihak yang menyerahkan uang tersebut kepada kliennya?
Ya, bisa jadi karena memang orang yang menyerahkan itu sudah berpesan bahwasanya no name gitu ya. Tidak mau disampaikan off the record kan begitu. Sehingga dalam hal ini ya kuasa hukum tidak akan berani menyampaikan ya karena terikat dengan janji terhadap klien ya. Nah, maka dari itu memang tugasnya dari penyidik untuk bisa lebih mengungkap gitu. Baik dari penerima uang itu ataupun dari yang menyerahkan uang itu kan nanti akan kelihatan di CCTV, di Oke. kontak elektronik, HP dan sebagainya. Oke, baik Pak An, terakhir setelah ada pengembalian uang yang dengan jumlah yang cukup besar ini, menurut Anda apa yang perlu dilakukan Kejaksaan Agung untuk terus mendalami, mengusut tuntas mengenai aliran dana atau korupsi BTS 4G Kominfo ini? Ya, 8 triliun ini bukan angka yang kecil ya, sehingga sangat dimungkinkan pelakunya sangat banyak, sangat masif, kemudian mengalir kemana-mana ini uangnya. Walaupun kalau saya mengamati dari apa yang disampaikan oleh kuasa hukum, ini bukan persoalan korupsi, tapi ini persoalan keterlambatan dalam mengerjakan proyek, begitu. Nah, kalau itu yang didalilkan, sebenarnya kan juga jelas di mana uangnya, di mana barangnya, gitu. Nah, kalau itu tidak jelas, ya jelas indikasi korupsinya akan semakin besar. Nah, maka dari itu saya pikir Kejaksaan Agung perlu dengan upaya keras untuk bisa mengungkapkan dengan dana yang tidak kecil atau uang negara yang tidak kecil ini, lebih memperkuat sumber daya yang dikeluarkan, bahkan ya sinergi karena dengan otorisasi dari KPK ya, kan ada supervisi dari KPK tentunya selalu terus dilakukan dengan Kejaksaan Agung. Nah, dengan sinergi dua lembaga, saya yakin ini bisa diungkapkan ya, ke publik untuk bisa kemudian nanti kerugian negara itu bisa dikembalikan dengan putusan hakim. Syukur-syukur kalau mereka mengembalikan langsung. Ya. Tapi kalau tidak, ya nanti kan bisa dengan putusan bisa dirampas bisa dikembalikan untuk negara. Ya, kita harapkan demikian ya Pak An. Tapi terima kasih banyak waktunya Pak An Eko Widiarto, ahli perundang-undangan dari Universitas Brawijaya sudah berbagi perspektif bersama dengan kami terkait dengan kasus korupsi BTS 4G Kominfo. Terima kasih Pak, selamat sore.